Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Murniati Laia dari Prodi Manajemen dengan NIM 289150259. Di sini saya akan membahas soal UTS. Di sini saya mengambil judul yaitu Bank Komersial yang diampu oleh Ibu Iva Masrifa MM. Terlebih sebelumnya yang saya hormati Ibu Iva Masrifa selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas UTS ini, dan lebih lagi yang saya banggakan teman-teman semua. Baik, di sini kita masuk saja pada materinya, yaitu apa itu bank komersial. Bank komersial selain disebut juga bank umum. Bank komersial adalah lembaga keuangan yang memiliki swasta, berorientasi mencari laba, melakukan pemindahan dana jika diinstruksi dengan cek, memberikan pinjaman, dan melakukan investasi lainnya. Jasa yang diberikan oleh bank komersial bersifat umum. Nah, maksudnya bersifat umum yaitu dia memberikan jasa apa saja yang diperlukan oleh lembaga-lembaga yang berada di dalam bank tersebut. Bank komersial juga bisa mengacu pada bank atau divisi bank yang deposit dan kredit dari perusahaan atau badan usaha besar, bukan anggota masyarakat. Tugas pokok dan kegiatan bank komersial. Yang pertama, menciptakan uang giral, alat pembayaran lewat mekanisme pemindahan bukuan atau clearing. Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Yang kedua, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini memungkinkan salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Yang ketiga, penghimpunan dana simpanan masyarakat. Dana simpanan adalah dana yang paling banyak dihimpun oleh bank komersial. Yang keempat, mendukung kelancaran transaksi internasional baik barang atau jasa maupun transaksi modal. Yang kelima, penyimpanan barang-barang berharga. Yang keenam, membeli, menjual, atau meminjam atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Yang ketujuh, memindahkan uang dengan kepentingan sendiri atau nasabah. Yang kedelapan, menempatkan dana pada meminjam dari suatu meminjamkan dana kepada bank lain. Yang kesembilan, menyediakan pembiayaan dana atau melakukan kegiatan lain. Yang kesepuluh, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa gedung usaha. Jadi ada banyak ya teman-teman tugas pokok bank komersial ini. Sebenarnya ada lagi sih, cuman saya mengambil poinnya 10 poin saja yang penting-pentingnya. Nah, jenis-jenis bank komersial berdasarkan statusnya. Nah, ada bank devisa dan ada bank non devisa. Nah, kita akan bahas satu persatu. Bank devisa yaitu bank yang telah memperoleh persetujuan dari bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, guna melaksanakan kegiatan usaha di bidang valuta asing atau falas. Nah, contoh dari bank devisa ini adalah ada BRI, ada BNI, ada Bank Mandiri, dan ada lagi lain sebagainya. Yang kedua, bank non devisa, yaitu di mana bank komersial belum memiliki izin untuk melayani transaksi ke luar negeri. Nah, jadi bank devisa ini belum bisa ya menjalankan transaksi ke luar negeri karena dia belum mendapatkan izin yang seutuhnya untuk melayani ke luar negeri. Nah, baik itu transfer, ekspor dan impor, dan jasa lainnya. Nah, contoh dari bank non devisa ini adalah ada BCA Syariah, Bank Dinar Indonesia, Bank Mayora, dan lain sebagainya. Fungsi bank komersial. Ada di sini saya membahas 3 fungsi ya teman-teman. Ada agent of trust atau agen kepercayaan, yang kedua agent of equity atau agen permodalan, yang ketiga agent of development atau agen pembangunan. Nah, di agen kepercayaan ini dia memberikan pelayanan baik pelayanan kewajiban turut dalam pembangunan. Nah, jadi setiap bank umum di Indonesia diwajibkan memiliki visi dan misi yang jelas untuk mendorong pembangunan di Indonesia. Nah, yang kedua, dia di agen permodalan. Nah, maksudnya melalui bank komersial, masyarakat dapat memanfaatkan dengan meminjam modal
sesuai bunga kredit yang disetujui. Yang ketiga yaitu sebagai agen pembangunan, yaitu bank ini membantu pembangunan negara melalui berbagai fasilitas bank dalam pelayanannya. Adapun beberapa kegiatan bank komersial. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan bank komersial ini? Ada itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri, surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, surat pengakuan utang, dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya lebih lama, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, sertifikat Bank Indonesia atau SBI kewajiban, serta surat dagang berjangka waktu 1 tahun. Menciptakan uang giral. Bank komersial juga bertugas menciptakan uang giral. Nah, yang dimaksud uang giral yaitu dana yang ada pada rekening koran dan metode transaksinya menggunakan bilet giro, cek, atau lainnya. Selain itu, menciptakan uang giral juga merupakan fungsi bank komersial dalam melaksanakan kebijakan moneter. Nah, jadi dalam menciptakan uang giral itu udah termasuk fungsinya ya teman dari bank komersial tersebut. Nah, uang yang beredar di masyarakat dihimpun oleh bank komersial dalam bentuk simpanan. Simpanan yang dimaksud bisa berupa deposito, giro, tabungan, atau dana simpanan lainnya yang serupa dengan itu. Menyimpan barang-barang berharga. Nah, selain menghimpun dana, bank komersial juga menyimpan barang-barang berharga seperti perhiasan, emas, sertifikat, ijazah, bahkan dana uang juga termasuk. Jadi intinya selain dia dalam bidang keuangan, dia juga dalam barang-barang berharga dia juga bisa terima seperti perhiasan, emas, ijazah. Memberikan kredit. Dana yang dihimpun oleh bank komersial nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kredit ini nantinya akan dikembalikan oleh masyarakat disertai dengan bunga. Nah, di mana bunga tersebut adalah pendapatan utama bank komersial tersebut. Jadi tujuannya dia memberikan pinjaman bahkan kredit dengan keuntungan atau dengan dana sumbernya itu ya dari bunga tersebut, dari bunga peminjaman ataupun kredit tersebut. Bentuk pinjaman yang diberikan bank saat ini juga semakin beragam, tidak hanya dalam dana segar. Pembelian tersebut bisa berupa pembelian aset seperti kendaraan, rumah, atau tanah. Selain itu, pinjaman modal juga dikhususkan untuk masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan bisnisnya. Wah, sangat membantu sekali ya teman-teman bank komersial ini, dan juga bisa membantu kita saat kita ingin mengembangkan bisnis maupun usaha kita. Bank komersial dapat menjual, membeli, sekaligus menjamin kepentingan nasabah seperti halnya dalam hal surat-surat wesel yang diterima bank, surat pengakuan utang dan berkas dagang lainnya, surat jaminan pemerintah atau kertas perbendaharaan negara, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, obligasi, surat dagang dengan jangka waktu 1 tahun, dan instrumen surat berharga lainnya. Sekian teman-teman dari pemaparan materi saya. Saya juga sini mencantumkan di sumber-sumber referensi yang terkait dengan materi saya ini. Teman-teman bisa melihatnya ya dari PPT saya ini. Referensinya yang saya ambil sekitar ada 3 referensi. Sekian teman-teman, terima kasih.